Andi Aziz lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 1930-an, Andi Aziz kemudian dibawa seorang pensiunan asisten residen Belanda bangsa Belanda ke Belanda. Pada tahun 1935, ia memasuki Langer School dan tamat tahun 1938, lalu meneruskan ke Lyceum sampai tahun 1944. Sebenarnya Andi Aziz sangat berhasrat untuk memasuki sekolah militer di negeri Belanda untuk menjadi seorang prajurit, tetapi niat itu tidak terlaksanakan karena pecah Perang Dunia II. Kemudian Andi Aziz masuki Koninklijke Leger dan bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah melalui tentara pendudukan Jerman. Dari pasukan bawah tanah kemudian Andi Aziz dipindahkan ke belakang garis pertahanan Jerman untuk melumpuhkan pertahanan Jerman dari dalam. Karena di Eropa kedudukan sekutu semakin terjepit, maka secara diam-diam Andi Aziz dengan kelompoknya menyeberang ke Inggris, daerah paling aman dari Jerman, walaupun sebelum 1944 sering mendapat kiriman bom Jerman dari udara. Di Inggris, ia mengikuti latihan pasukan komando di sebuah camp sekitar 70 km di luar London. Andi Aziz lulus dengan pujian sebagai prajurit komando. Selanjutnya pada tahun 1945, ia mengikuti pendidikan sekolah calon bintara di Inggris dan menjadi sersan kadet. Pada bulan Agustus 1945, karena Siap sedang dalam usaha mengalahkan Jepang di Fort Timur, mereka memerlukan anggota tentara yang dapat berbahasa Indonesia. Maka Andi Abdul Aziz kemudian ditempatkan di Komando Perang Sekutu di India, berpindah-pindah ke Colombo dan akhirnya ke Kalkuta dengan pangkat sersan. Seperti Halim Perdana Kusuma, Andi Aziz juga orang Indonesia yang ikut serta dalam Perang Dunia II di front barat Eropa. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, Andi Aziz diperbolehkan memilih tugas apakah yang akan diikutinya, apakah ikut satuan-satuan sekutu yang akan bertugas di Jepang atau yang akan bertugas di Gugus Selatan atau Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa telah 11 tahun tidak bertemu orang tuanya di Sulawesi Selatan, akhirnya ia memilih bertugas ke Indonesia dengan harapan dapat kembali dengan orang tuanya di Palopo. Pada tanggal 19 Januari 1946, satuannya mendarat di Jakarta. Di waktu itu ia menjabat Komandan Regu, kemudian bertugas di Cilincing pada tahun 1947, mendapat kesempatan cuti panjang ke Makassar dan mengakhiri dinas militer. Setelah itu ia kembali lagi ke Jakarta dan mengikuti pendidikan kepolisian di Menteng Pulo. Pertengahan 1947 ia dipanggil lagi masuk KNIL dan diberi pangkat Letnan II. Selanjutnya ia menjadi ajudan senior Sukowati Presiden EIT. Jabatan ini dijalaninya hampir 1,5 tahun. Kemudian ia ditugaskan sebagai salah satu seorang instruktur di Bandung Cimahi pada pasukan SSOP, Sekolah Pasukan Payung milik KNIL bersama School of Leading for Parachusten dalam tahun 1948. Pada tahun 1948, Andi Aziz dikirim lagi ke Makassar dan diangkat sebagai komandan kompi dengan pangkat Letnan I dengan 125 orang anak buahnya yang berpengalaman dan kemudian masuk TNI. Dalam susunan TNI, Apris kemudian ia dinaikkan pangkatnya menjadi kapten dan tetap memegang kompinya tanpa banyak mengalami perubahan anggotanya. Pasukan dari kompi yang dipimpinnya itu bukan pasukan sembarangan, karena kemampuan tempur pasukan itu di atas standar bukan reguler Belanda dan juga TNI. Pada saat itu daerah Cimahi adalah daerah di mana banyak prajurit Belanda dilatih untuk persiapan agresi militer Belanda II. Di tempat ini setidaknya ada 2 macam pasukan khusus Belanda dilatih, pasukan komando, pasukan penerjun. Andi Aziz kemudian melatih pasukan komando sesuai pengalamannya di front Eropa. Pasukan Andi Aziz ini akhirnya menjadi salah satu punggung pasukan pemberontak Apris selama bulan April sampai Agustus di Makassar, di samping pasukan Belanda lain yang desersi yang tidak terkendali.
seperti yang terjadi dalam pemberontakan APRA Westerling yang terlalu mengandalkan pasukan khusus Belanda Regiment Spesial Troepen yang pernah dilatih Westerling. Maka di pemberontakan Andi Aziz hampir semua unsur pasukan Belanda terlibat, terutama KNIL 0 pasukan komando. Dari hasil pemeriksaan Aziz dalam sidang militer yang digelar 3 tahun kemudian 1953, saksi mantan Presiden NIT Sukawati dan Letkol Mokoginta tidak banyak meringankan terdakwa yang pada akhirnya dihukum penjara selama 14 tahun. Dalam persidangan tersebut, terdakwa mengaku bersalah, tidak akan naik apel tetapi merencanakan meminta gerasi kepada Presiden. Itulah tadi biografi Andi Aziz. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.